Feng Yan hanyalah orang bisu yang menyebalkan. Aku benar-benar sial sampai 7 turunan, hingga harus menikah dengan pria seperti ini. Akulah satu-satunya nyonya sah keluarga Feng. Enyahlah. Tuan Feng ini, keluarganya dan penampilannya sama-sama sempurna. Sayangnya dia tidak bisa bicara. Kasihan kau, saudariku. Tak menyangka persis seperti yang kulihat di mimpiku semalam. Dalam mimpiku, aku menjadi tokoh wanita antagonis dalam sebuah novel. Begitu tokoh utama wanita menikah dan bergabung dengan keluarga Feng, aku jadi amat kejam, terus menyakitinya. Aku bahkan diam-diam menguras lebih dari 1 miliar milik Feng Yan, lalu menyerahkannya kepada kerabatku sendiri, serta menempatkan mereka bekerja di perusahaan Feng. Aku benar-benar perusak rumah tangga terkejam sedunia. Pada akhirnya, aku diusir dari keluarga Feng, tanpa tempat berlindung, dan tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Tak heran aku yang biasanya ceria, belakangan ini jadi kian sinis. Ternyata jalan hidupku dikendalikan oleh alur cerita. Sanglu, ada apa denganmu? Kok diam saja? Teman perempuan palsu itu, demi promosi, sengaja memprovokasiku untuk menjelekkan Feng Yan, lalu diam-diam menyerahkan rekamannya pada Feng Yan. Dan dari situlah kebencian Feng Yan padaku dalam mimpi itu. Memangnya kenapa kalau dia bisu? Bisu malah bagus, bisu itu hebat. Menikah dengan orang bisu, tak akan ada pertengkaran. Aku sungguh bersyukur bisa menikah masuk keluarga Feng. Setelah menikah, rasanya sangat menyenangkan. Lulu, padahal tersiksa tapi masih berpura-pura tegar. Tak apa-apa jika kau mau curhat padaku. Kau benar-benar aneh. Aku sudah jujur padamu, tapi kau mengira aku cuma pura-pura tegar. Sebenarnya kau ingin melihatku menderita. Tentu tidak. Kalau begitu bagus, kalau tidak, kukira kau berteman denganku. Hanya demi menghancurkan rumah tanggaku. Lulu, kau salah paham padaku. Aku benar-benar peduli padamu. Sudah larut. Hari ini Feng Yan harus kembali ke kota Jing. Aku pulang dulu ya. Hah? Ih, orang kaya baru, sifat noraknya tak bisa hilang. Selain wajah yang cukup cantik, apalagi yang bisa dibanggakan? Pendidikannya saja tak setinggi punyaku. Aku sudah pulang. Kau di rumah? Pernikahan ini diatur oleh para tetua tanpa melibatkan perasaan. Kami bagaikan orang asing yang tinggal satu atap, paling banter sekadar rekan bisnis. Asal tidak saling mengganggu, itu sudah cukup. Apakah dia akan setuju? Sejak menikah 3 bulan lalu hingga kini, kami baru makan bersama 2 kali. Pertama kali saat pertemuan awal dan ketika berkunjung ke rumah keluarga, di rumah sama sekali belum. Tapi agar tidak menjadi orang yang dibenci, dan demi menghindari akhir yang tragis, aku harus menjaga hubungan baik dengan Feng Yan. Tidak, aku tak boleh takut. Baiklah, Dia mau makan bareng, berarti hubungan ini masih bisa diselamatkan. Ya, aku akan beritahu Bibi Zhang, kalau sudah siap, akan kupang... baru diajak makan bareng saja dia sudah sebahagia itu. Apa yang sedang dia rencanakan?
Aku luar biasa hari ini. Ayo ngobrol. Kenapa dia tak seperti dulu? Jawaban itu singkat dan padat, tanpa ekspresi sama sekali. Maaf, pertanyaanku tadi kurang berbobot. Sepertinya kau tidak bisa menjawab selain dengan Kalau begitu, biar aku yang bertanya. Kau pilih saja mana yang mau kau jawab, lalu tulis jawabannya. Bagaimana? Tulisan tanganmu sungguh indah. Saat kecil aku juga sempat belajar kaligrafi, tapi aku cuma bertahan 1 bulan lalu berhenti. Harusnya waktu itu kuteruskan. Apa sebelumnya kau pernah belajar menulis indah? Memang, aku sempat berlatih. Pantas saja. Memang hanya yang pernah berlatih, yang bisa membuat guratan pena seindah ini. Guru SD dulu tak membohongiku. Aku ingin bertanya, dalam sebulan, berapa hari kau berada di kota Jing? Aku tak bermaksud mengawasimu. Aku hanya penasaran. Dia sangat tampan dan tangannya pun indah. Andai dia bisa bicara, dia pasti menjadi sosok yang luar biasa. Belakangan ini tak ada perjalanan dinas. Pertanyaan terakhir. Memang, aku ini agak cerewet. Waktu SMP aku sering ngobrol dengan teman sebangku, sampai dihukum berdiri oleh guru. Tapi kalau aku pendam, hatiku jadi tidak tenang. Aku mau tanya, kalau aku terlalu banyak bicara, apakah kau akan terganggu? Lumayan. Hebat, hubungan ini sudah maju pesat, besok pagi akan kupererat lagi. Nasib Sanglu tak boleh ditentukan novel. Pagi. Gawat, aku kesiangan lagi. Mau makan barbeque bareng malam ini? Aku lihat ulasan restorannya bagus sekali. Ingin menjebakku agar hubunganku dengan Feng Yan hancur? Sedang sibuk, sudah ada janji. Lulu, aku lagi sangat sedih hari ini. Ingin sekali ada teman bicara. Bisa tidak kamu batalkan janjimu dan temani aku? Mau memanfaatkan simpatiku lagi. Pergilah dan keluar dari hidupku. Ngomong-ngomong soal barbeque. Melihatnya jadi makin pengen makan barbeque. Halo, halo. Semuanya tentang rencana lahan yang baru dibeli hari ini. Departemen Perencanaan memberi 2 opsi. Bagaimana kalau kita makan barbeque? Semuanya lahan baru yang kita beli ini. Departemen Perencanaan memberi 2 skema. Satu buat gedung dan satu lagi untuk kompleks hunian. Katanya keduanya bisa memaksimalkan profit. Jam berapa kamu selesai bekerja? Ayo makan malam, aku yang traktir. Gimana kalau barbeque? Ada tempat yang oke. Apa aku kebanyakan bicara? Apakah dia akan merasa aku ribut? Tapi, kemarin dia bilang tak apa-apa. Hari ini lembur. Tak apa, dia kan kakak. Memang aneh kalau dia mudah akrab. Sebaiknya aku jangan terlalu banyak bicara supaya dia tidak kaget dengan sikapku yang kelewat antusias. Baiklah, cukup sampai sini dulu. Aku terlalu peduli pada orang lain. Barbeque malam ini aku bisa pergi makan sendiri lalu jalan-jalan. Ternyata dia tak membalas. Terima kasih. Aku makan dulu ya.
Sanglu, kenapa makan barbeque sendirian di sini? Oh, ini. Pas banget. Ayo makan bareng. Kakak sepupumu susah dihadapi. Daripada banyak omong, lebih baik habiskan dan cepat pergi. Sanglu, kenapa masih pakai tas lempang kecil itu? Itu sudah kamu pakai sejak kuliah kan? Belum ganti juga ya? Kamu pasti belum pernah keluar negeri kan? Kalau ada kesempatan, sebaiknya kamu lebih sering jalan-jalan, bisa menambah wawasan. Kenapa ini belum matang-matang? Dagingnya lumayan enak. Rasanya segar sekali. Sayang, ayo makan. Aduh, aku nggak sanggup makan sebanyak ini. Ambilkan mangkuk kecil untukku, kasih sedikit saja. Kalau tidak punya mangkuk kecil dari pacar, berarti tak ada yang sayang. Sanglu, kamu juga bukan anak kecil lagi. Jangan cuma makan terus, nanti tak ada pria yang mau. Wah, Wah. eh Sudahlah, jangan pikirkan pria seperti itu. Nanti biar kakak iparmu kenalin seseorang dengan gaji sekitar 200 juta per tahun, pasti cocok untukmu. Feng Yan. Bukankah kamu masih lembur? Kenapa mendadak muncul? Kebetulan saja lewat. Kamu sudah makan? Kalau belum, makan bareng saja. Sanglu, jangan-jangan ini pacarmu? Kok dia diam saja? Jangan-jangan dia bisu? Sanglu, kenapa kamu justru berpacaran dengan orang bisu? Pantas saja kamu tak pernah membawanya pulang. Kok kamu bisa senekat itu memilih penyandang disabilitas? Dia memang tak bicara. Lalu kenapa? Dia kan ganteng. Menatap wajahnya saja membuatku sanggup makan 3 mangkuk nasi ekstra tiap hari dan tertawa bahagia bahkan dalam mimpi. Tak seperti kamu, yang malah dapat makhluk entah apa. Kamu cuma pantas megang mangkuk bocah tiap hari. Makan sedikit lebih saja sudah mau muntah. Kamu bilang apa barusan? Hei, gimana sih cara kamu ngomong? Hah? Jangan emosian dulu. Kalau kau marah begitu, rambut di atas kepalamu bisa berterbangan loh. Sayang, lihat dia. Tenang, sayang, biar aku pasang kembali, jangan marah. Ya? Sanglu, kamu... Pacarku adalah pelanggan VIP di restoran ini. Sebentar lagi akan kusuruh orang mengusir kalian. Manajer, Tamu VIP yang terhormat, ada yang bisa kami bantu? usir mereka berdua. Tapi aku sudah bayar loh. Baik, akan saya cek dulu. Maaf Tuan, saat ini Anda sudah bukan pelanggan VIP kami lagi. Karena Anda berdua mengganggu tamu lain, mohon segera meninggalkan tempat ini. Apa? Atas dasar apa kalian mencabut status VIP-nya? Sebab menurut kami, Tuan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi VIP kami. Jika Anda berdua tetap menolak pergi, terpaksa kami memanggil petugas keamanan. Silakan Tuan dan Nona. Sayang, tunggu aku. Sayang. Kau yang melakukannya kan? Astaga, makanannya seenak ini. Buat apa cari masalah? Bukankah itu sama saja menambah dosa? Silakan duduk. Waktunya habis. Wah, lezat sekali. Ini iga wagyu, harus dipanggang perlahan di atas api sedang, agar sarinya bisa langsung terkunci di dalam. Lalu, kecilkan api. Tunggu sampai permukaannya berubah menjadi karamel kecoklatan yang cantik, baru bisa dimakan. Ingat ya, sangat lembut dan juicy, benar-benar nikmat. Ayo, coba sendiri. Oh,
Aku sudah tahu kamu akan menyukainya. Yang ini juga. Ini lidah sapi. Saat kamu menusuknya perlahan dengan sumpit, teksturnya langsung terasa, sangat kenyal, rasanya benar-benar sempurna. Kamu pasti suka. Ada juga yang satu ini, yang ini, yang ini. Yang ini juga enak. Yang ini. Kalau begitu, kamu makan duluan. Benar kan? Menyantap daging panggang adalah hal paling membahagiakan di dunia kan? Bagi dirinya, apakah bahagia memang sesederhana ini? Sudah kenyang? Kalau sudah kenyang, ayo kita pergi. Ayo, kita jalan. Direktur sengaja menyetir sendiri kemari. Hanya untuk menemani Nyonya makan. Peristiwa langka yang belum pernah terjadi ini, sepertinya layak dicatat dalam sejarah. Aku tahu satu tempat barbeque prasmanan. Rasanya lezat sekali. Lain kali akan kuajak kamu ke sana. Kamu suka ikan bakar? Ikan bakar juga lezat sekali. Ada juga sup ayam dalam pot dan rebusan panci besi. Juga ada. Tunggu sebentar. Minum minuman manis ini sebagai penutup. Bukankah tadi kita sudah berjalan-jalan supaya pencernaan lancar? Makan adalah hal terpenting di dunia. Bisa makan banyak tanpa berat badan naik, setiap hari senang tanpa beban. Sepertinya, makan bersamanya tidak merepotkan. Manis banget. Habis makan barbeque, asapnya selalu menempel di pakaian. Wangi sampo jeruk ini benar-benar harum. Jangan lihat. Kamu tidak lihat apa-apa kan? Berat badan wanita adalah rahasia. Sanglu, oh Sanglu, perut kenyang bikin pikiran melayang kemana-mana. Kamu sungguh keterlaluan. Tapi bibir itu kayaknya enak untuk dicium. Teh susu teranak tahun ini. Dan steamboat terenak tahun ini. Wah, suamiku ganteng sekali. Begitu tampan sampai aku ngiler. Bicaranya banyak, begitu ceria seperti arus sungai yang deras. Sungguh berbeda dengan duniaku. Menjaga status suami istri di permukaan. Dan tak saling mengusik. Itulah jarak terbaik bagi kita. Jangan takut, aku akan melakukannya pelan-pelan.
Aku kesiangan lagi. Tunggu. Baru jam 7:40. Feng Yan biasanya baru berangkat jam 8. Apa dia menghindariku? Maaf ganggu beranda kalian. Aku mau mengenalkan seseorang. Faktanya, dia suami asliku. Pak Feng, ada dokumen yang perlu tanda tangan Anda. Akai Shuichi. Muaj. Feng Yan menyukai postinganku. Kan sudah kubilang, tak mungkin dia menghindariku. Dia menyukai postinganku, itu tanda dia sedang memberi sinyal bersahabat. Hari ini kita bisa makan bareng. Restoran masakan Huayang di bawah gedung 8 lagi promo. Kalau telat datang bakal kehabisan meja. Kamu bilang tanggal berapa? Tanggal 8? Biasanya kamu lebih hafal diskon begini ketimbang aku. 8 Mei. Itu kan hari ini. Sanak saudara akan datang ke rumah orang tuaku, termasuk keluarga sepupu perempuanku yang menjengkelkan itu. Setelah ayah tanpa sengaja membocorkan bahwa Feng Yan merupakan suamiku, dia terpaksa memenuhi ragam permintaan tak masuk akal para kerabat yang tak tahu malu itu demi menjaga harga diri. Dan aku, karena terikat alur cerita, malah bodohnya menyerahkan uang Feng Yan senilai beberapa triliun rupiah kepada mereka. Ayo janji di lain waktu saja. Ada hal mendesak, aku harus pulang dulu. Xiaoke, cari saja orang lain buat nemenin makan. Oh. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Aku mesti menghentikan tragedi ini sampai ke akarnya. Aduh, katamu pernikahan Lulu ini terlalu mendadak, ya? Kami bahkan belum pernah melihat pasangannya. Bagaimana kalau ajak dia ke sini untuk berkumpul? Setidaknya kita harus makan bersama. Aduh, tidak apa-apa. Hari ini adalah waktu yang tepat. Aku akan menemunya sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Lulu, kamu sudah pulang? Aduh Lulu, kamu makin cantik saja. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Pekerjaan di stasiun televisi pasti sangat melelahkan, kan? Lumayan saja. Lulu, apakah gaji di stasiun televisi turun lagi? Kudengar sekarang banyak tempat yang memotong gaji. Stasiun televisimu pasti tidak luput juga, kan? Gajiku tidak turun, malah naik. Kenaikannya jauh lebih besar daripada uang pensiun Bibi. Hei Sang Lu, tadi aku baru saja bicara dengan ayahmu. Pernikahanmu ini dilakukan secara diam-diam, hingga suamimu pun tidak kau perkenalkan kepada kami. Lihatlah pacar sepupumu saat pertama kali datang ke rumah kami. Dia selalu membawakan barang-barang yang mahal, bukan? Rokok dan minuman itu saja harganya puluhan juta rupiah. Suamimu bawa apa? Dia memberikan sekitar 200 miliar rupiah. Tentu saja. Mobil Mercedes putih yang parkir di bawah gedung kalian itu dibelikan oleh pacar Xiao Xiao. Dia sangat menyayangi Xiao Xiao, sehingga khusus membelikannya mobil untuk transportasi kerja. Kalau begitu, selamat untuk kalian. Semuanya anggap saja sebagai uang ganti rugi mental. Sang Lu, kamu pasti sedang sirik karena tidak bisa memilikinya, kan? Aduh tidak, seleraku tidak serendah itu sampai mau memakan barang kotor. Kamu. Pria bisu hari itu adalah suamimu, kan? Memang sangat memalukan berani-beraninya menikah dengan orang yang punya keterbatasan fisik. Siapa bilang Feng Yan memalukan? Biar ku beritahu kalian, Sang Lu menikah dengan pemilik grup Feng. Aku menikah dengan penjual koyo rematik. Grup Feng dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Feng Yan telah Hei, dikembangkan lihatlah. menjadi... Bukankah itu suaminya Lulu? Ya, itu suamiku. Suamiku ada banyak. Hari ini dia suamiku. Kemarin Kince, kemarin lusa Iron Man. Aku ganti suami setiap hari agar terasa baru. Lulu, dengarlah apa yang kau katakan itu. Bicaramu sudah tidak masuk akal lagi. Sadarilah usiamu, jangan bermimpi di siang bolong terus. Adik kedua, kamu tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Lihatlah keluargamu jadi berantakan begini, sampai mencari orang yang punya keterbatasan. Jika tidak ada pilihan lain, bekerjalah di pabrik pacar Xiao Xiao. Sebagai satpam, sebulan bisa dapat 6-8 juta rupiah.
Dia sudah datang. Ngapa dia ke sini? Siapa? Bukankah ini Ayan? Ayan, ayo masuk dan duduk. Ayan, kamu datang kok repot-repot membawa barang sebanyak ini? Ayan sudah datang, silakan duduk. Sini. Ayan, duduklah di sini. Aku tahu sekarang. Pasti kalian tahu kami ada di sini. Sengaja belanja sebanyak ini hanya buat pamer saja, bahkan sampai sewa orang khusus buat mengangkatnya ke atas. Aduh, kita ini kan masih satu keluarga. Jangan memaksakan diri tampak kaya padahal tak sanggup. Lulu, bukankah ini pria di TV yang tadi ayah ceritakan? Memang harus diakui, wajahnya mirip sekali. Ayah, bagaimana penglihatanmu? Mana mungkin presiden grup Feng yang sebesar itu seorang bisu? Bagaimana dia urus perusahaannya? Benar juga katamu, jadi Xiaolu cuma membual, ya? Sudah dewasa tapi masih saja tak beres, dia harus mulai diberi pelajaran. Ternyata dia cuma penjual koyo rematik. Semua pria yang kami kenalkan padamu, siapapun pasti lebih baik dari pria bisu ini. Benar. Hal baik selalu jatuh ke tangan keluargamu. Memang keluarga kalian paling hebat dalam segala hal. Jadi kakak sepupu, aku akan menunggu kakak menikah dengan pria jelek itu. Lalu melahirkan anak yang juga jelek. Nanti akan kuberi dia uang sebagai ganti rugi mental. Kamu, Sang Lu, apa-apaan kau bicara begitu? Aku hanya jujur dari hati. Bukankah kalian juga begitu? Padahal kami sudah sangat baik padamu, tapi kau malah menikah dengan pria bisu, sepertinya kau sudah hilang akal. Cukup. Berani sekali kalian berbicara seperti itu di depan menantuku. Aku cuma menyatakan kenyataan. Betul, kita ini satu keluarga. Kalau kalian sekeluarga tak nyaman di sini, lebih baik pergi saja. Silakan pergi. Ayo, pergi. Aku cuma jujur malah dibilang kasar. Astaga, Cepat pergi. ini juga demi kebaikan kalian. Aduh, kenapa didorong? Aku pergi sekarang. Apa-apaan sih? Hati-hati di jalan, ya. Aku tak antar. Sampai jumpa. Ayo cepat pergi. Ayan, maaf sudah membuatmu tak nyaman. Tidak apa-apa. Pak Sang, tolong siapkan beberapa hidangan andalanmu. Baik, tentu saja. Lu, temani tamunya. Baik. Aku tak bermaksud mengatakan kau pedagang koyo rematik. Kau pun tahu sepupuku dan keluarga paman itu. Semuanya sangat merepotkan. Kalau mereka tahu kau direktur di grup Feng, mereka pasti akan datang merepotkanmu. Aku cuma tak mau kau ikut terseret. Jadi ini yang ia khawatirkan. Aku bantu ayah dulu. Kenapa kau masuk ke sini? Bukannya menemani Feng yang di luar? Ayah, ada yang mau kubicarakan. Mulai sekarang, jangan beritahu keluarga kita. Kalau aku sudah menikah ke keluarga Feng, Aku sungguh tak mengerti apa yang kalian berdua pikirkan. Mengapa harus terus menyembunyikan semuanya? Putri kesayanganku menikah karena perjodohan sejak kecil. Perjodohan ini diatur oleh kakekmu, bukan karena kita mengemis atau menumpang status. Kenapa harus malu? Malah tak boleh bicara soal itu. benar. Sebenarnya ini hal baik, tapi kemarin nenek mendatangiku dalam mimpi. Katanya, hal ini sama sekali tak boleh diungkap. Kalau dilanggar paling ringan rumah tangga tak bahagia. Dan yang terburuk, Aduh. Aduh. Jangan katakan itu. Nenekmu sudah seperti setengah dewa Du. Apapun yang ia katakan pasti benar. Baiklah, aku tak akan mengatakannya. ayah, tolong goreng. Lebih banyak ikan untuk kubawa pulang. Baik. Bagaimana, masakan ayah luar biasa kan? Aku sangat suka ikan goreng buatannya. Mulai sekarang, sering-seringlah datang ke rumah untuk makan. Wah,
putriku tetap cantik apapun yang dipakai. Sanglu, Bu, sepertinya orang di mobil itu Sanglu. Mobil itu edisi terbatas di majalah. Bagaimana dia bisa di sana? Mana mungkin? Sang Lu cuma punya motor listrik butut? Kamu pasti salah lihat. Tidak mungkin salah. Mungkin saja dia menolak pria bisu itu. Lalu merayu orang kaya lain. Cuma untuk pamer di depanku. Bagaimana cara mengatasi mutisme? Mutisme dengan gejala tertentu. Keheningan total memerlukan bimbingan sabar keluarga untuk membantu pasien membuka simpul batinnya agar ia tak lagi menolak berbicara. Pas sekali kan? Aku paling mahir dalam terapi bicara. Ada waktu sekarang? Ayo kita mengobrol. Dokter Ji datang tiap bulan untuk merawatmu. Ketika ia datang lagi nanti, aku akan mendampingimu. Aku membaca di internet bahwa para ahli mengatakan penyembuhan mutisme memerlukan dukungan penuh keluarga. Aku ini keluargamu. Tenang, percayakan saja padaku, aku pasti akan berkolaborasi sepenuh hati denganmu. Keluarga? Deal. Wah, tangannya indah sekali. Di mana obatnya? Apa yang kau cari? Aku carikan beberapa catatan pemulihan bagi penderita mutisme untukmu. Kalau ada waktu, silakan dibaca. Siapa tahu bisa membantu. Lanjutkan pekerjaanmu, aku duluan. Entah kenapa, kehadirannya membuatku nyaman. Terima kasih. KS jarang sekali seinisiatif ini. Ternyata, Lulu, usahamu berbuah hasil. Bukankah kita sudah cukup akrab? Baru sadar tanaman siriga di ruang kerjamu tumbuh subur. Kamu merawatnya dengan baik. Kuota bicara tidak pentingku hari ini sudah habis. Sepertinya kantuk mulai datang. Selamat malam. Ada restoran privat hidangan Huayang di dekat sini. Kalau datang terlambat pasti kehabisan tempat. Boleh juga. Ayo kita foto di sini. Biar aku foto kamu dulu. Kak Lu, cepat lihat. Posenya keren sekali. Bukankah aku sudah bilang padamu, mobil Black Warrior itu harus kamu simpan buatku? Bulan depan akan kubayar lunas. Kenapa malah kau jual ke orang lain? Cepat carikan satu lagi untukku. Hei, instrumenku. Dia datang, dia datang. Tokoh utama perempuan novel itu akhirnya muncul dengan 3 bagian keangkuhan, 4 bagian kegigihan, dan 5 bagian sifat dingin. 1 benturan cinta yang menggemparkan dunia. Berikutnya adalah alur drama idola modern, di mana tuan muda yang sombong jatuh hati padanya. Kau sudah merusak alat musikku. Ganti rugi. Apa orang tuamu tak pernah mengajarkanmu? Kalau menabrak orang, harus minta maaf. Jangan lihat lagi, ayo cepat pergi. Hei, Kenapa kamu lari? Aku sudah melihatmu. kayaknya pria tampan itu memanggilmu. Bukan kamu salah dengar. Kakak ipar, boleh pinjam sedikit uang? Nanti akan kukembalikan. Mau bantu atau tidak? Kalau ku bantu, takut merusak alur ceritanya. Kalau tidak, kesannya sudah buruk. Mungkinkah dia akan mencelakaiku lebih cepat? Aku tak punya uang. Tak punya uang? Sudah menikah dengan kakakku tapi masih mengaku tak punya uang. Memang, orang keluarga biasa itu pengecut dan pelit. Semua uangku sudah kusimpan di deposito bank. Sedangkan hadiah dari Feng Yan tak boleh disentuh. Begini saja, bawa jam tanganku ini.
Lalu coba lihat apakah kau bisa membawanya ke pegadaian untuk mendapat uang. Lucu sekali kau, ya? Cuma dengan jam tangan usangmu ini. Kau masih berani memamerkannya? Bagus kalau kau tak mau memakainya. Kelihatannya ingin menolong, tapi tetap saja tak membantu. Baiklah. Jam tangan ini akan kusimpan di sini, sebagai agunan. Kalau uang ganti rugi sudah terkumpul, baru ditebus lagi, ya. Pantas dia, pemeran utama. Otaknya bekerja sangat cepat. Tambah, WeChat. Semudah itu jadi teman dengannya? Meski alurnya agak berubah, tetap saja mengarah ke jalur yang sama. Keduanya jadi terikat karena hal ini. Apakah mungkin ini pun Tadi- tak dapat mengubah jalannya cerita? Kalau aku tak menahanmu, kau akan membiarkannya begitu saja? Sudah 22 tahun, Apa maksudmu? sudah dewasa, urus masalahmu sendiri. Sudah kubilang kau memang tak bisa diandalkan. Sejak awal kau menikah dengan kakakku semata demi uangnya, kan? Setauku saat itu kau diberi mahar yang begitu besar, apakah semuanya sudah kau serahkan ke keluargamu? Minta segini saja udah kayak tarik nyawa loh. Seisi keluargamu itu macam lintah. Ya, Bocah tengik, sudah lama aku bersabar padamu. mengapa kau berteriak? Aku... Hari ini aku telah menolongmu. Bukannya berterima kasih, kau justru bicara tak sopan padaku. Kalau berani tak sopan lagi, awas ya. Akan kusuruh kakakmu memberi pelajaran padamu. Berani kau? Lihat nanti, aku berani atau tidak. Jangan. Segitu saja. Aku pergi dulu, kakak ipar. Sanglu, ya ternyata memang kamu. Sanglu, kau menghapusku dari daftar teman WeChat. Apa kau salah pencet? Aku meneleponmu, tapi kau tak menjawab. Ada banyak yang ingin kusampaikan padamu. Kenapa kau ada di sini? Sanglu ya, kau tak tahu kalau rapat investasi di stasiun TV kalian mengundang Tuan Feng? Aku tak tahu. Aku lupa, terlalu sibuk. Tinggal serumah tapi Sanglu justru tak tahu bahwa Pak Feng akan hadir di rapat investasi hari ini. Sepertinya hubungan dia dengan Pak Feng memang bagai orang asing. Aku harus tampil sehebat mungkin agar Pak Feng mengingatku. Sanglu dadah. Kalian saling kenal? Nona Guan aromanya harum sekali, ya. Masa? Kami tak saling kenal. Siapa dia? Apakah dia Tuan Feng? Dari grup Feng? Bukankah itu Tuan Feng, dari grup Feng? Dia sampai datang suasana hari ini benar-benar meriah. Tak menyangka mereka berhasil mengundangnya hari ini. Skala rapat investasi tahun ini sungguh megah ya hingga bisa mengundang Tuan Feng. Ya, tak disangka Tuan Feng. Jauh lebih tampan ketimbang di majalah. Benar. Sanglu. Ada masalah di timmu. Apa? Ayo, pergi. Silakan Tuan Feng. Sepertinya aku tak pernah benar-benar mengenalnya. Tidak ada cara untuk memperbaikinya? Ini masalah filenya atau perangkatnya? Masalahnya ada pada dokumennya. Flash disk cadangan yang dibawa pun tak bisa diputar. Begitu dibuka langsung muncul pesan dokumen rusak. Biar ku coba. Memangnya bisa? Kalau tak dicoba, mana tahu? Raut wajah Pak Feng yang biasanya sedingin es nyaris tak pernah menampakkan emosi. Bagaimana mungkin kali ini muncul semacam keterkejutan yang nyata dan serta kegelisahan yang kentara? Padahal 3 bulan lalu tatapan Pak Feng kepada Nyonya masih layaknya menatap orang asing. Mengapa mendadak berubah? Apa yang terjadi sehingga membuat hubungan mereka melaju begitu cepat? Kenapa belum dimulai juga? Sudah lama kenapa belum selesai? Mengapa belum mulai? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau tak bisa, lewati grup kalian. Putar dulu bagian grup lain. Hebat. Pak Feng, saya Guan Shiking dari Departemen Investasi. Hari ini saya bertanggung jawab atas jalannya pertemuan investasi ini. Pak Feng, Anda haus? Anda? Besok, lapor di cabang distrik Nanfeng. Kedepannya, jangan muncul lagi di gedung grup. Kalau saya pindah ke distrik Nanfeng, bagaimana saya bisa menemui Pak Feng? Bukankah itu Sang Lu dari grup D? Dia barusan naik mobil siapa? Paling-paling mobil
salah satu bos investor besar. Biasanya pura-pura polos dan manis. Semakin tampak lugu di luar, di belakang justru. Ayo pergi. Sedang menungguku pulang bareng? Kebetulan ada urusan, jadi belum pulang. Kebetulan hari ini aku juga tidak membawa Cheng Zai. Apakah aku sangat beruntung? Halo, Lulu ada investor besar bermata tajam dan menyukai proyek grup kita. Sponsor eksklusif sebesar 160 miliar rupiah. Tahu siapa dia? 160 miliar rupiah? Investor kakap? Aku ingin bersujud berterima kasih padanya. Feng Yan dari grup Feng. Jangan bersujud di dalam mobil, itu berbahaya. Xiaoke. Besok kita lanjut bicara saat bertemu. Sampai jumpa. Pak Feng, pandangan Anda benar-benar tajam. Bakat Anda di dunia bisnis luar biasa. Visi Anda begitu jauh ke depan dan sangat cermat dalam menilai segalanya. Anda adalah bintang paling bercahaya di peta bisnis. Dengan sedikit upaya, Anda sudah mampu mengubah seluruh struktur industri, mahir merancang strategi, menentukan kemenangan dari jauh. Tujuan yang tak akan tercapai orang lain seumur hidup, bagi Anda hanya pion yang dilempar dengan santai. Kemampuan Anda membaca pasar sungguh, bak peramal masa depan. Setiap langkah investasi Anda serasa dipandu takdir. Aku ingin bersandar padamu, agar semua keberuntungan menular padamu. Apakah kamu sudah melihat CEO Feng Yan kemarin? Iya, Profil sampingnya benar-benar menakjubkan. Hidungnya begitu mancung. kabarnya dia sudah menikah. Pasti istrinya bangun sambil tersenyum setiap hari menatap wajah tampannya. Sayangnya, dia tak bisa bicara. Bukankah gumaman pelannya justru lebih menggoda? Sang, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lanjutkan saja obrolan kalian. Apa sih yang ada di kepalaku ini? Mengapa isinya pikiran kotor semua? Dr. Ji akan datang Sabtu depan. Aku masih sangat berharap Feng Yan bisa berbicara. Kakak ipar, aku di lobi kantormu. Ada yang perlu dibahas? Kakak ipar, SST. Jangan berteriak. apa aku sebegitu buruknya sampai memalukan untuk dilihat? Jam tangan rongsokanmu kukembalikan. Kalau dia adikku, aku pasti akan memberinya pelajaran agar dia tahu sopan santun. Dalam alur cerita aslinya, Feng Yi sedang balapan di malam hujan dan tertimpa tanah longsor, pahanya terjepit reruntuhan batu. Sejak itu, ekspresi wajahnya yang bersemangat tak pernah terlihat lagi. Oh ya, Kiaoshi bersikeras meminta agar kuberikan ini padamu. Barangnya sudah kusampaikan, aku pergi dulu. Feng Yi, hati-hati saat naik motor, jangan mengendarainya saat hujan. Kakakmu selalu bilang padaku kalau dia khawatir kamu tak aman naik motor. Kakakku tahu aku beli mobil, hingga uang sakuku ludes, kau yang diam-diam memberitahunya. Sudahlah, pergi saja. Jangan ganggu tidur siangku. Sampai jumpa. Terima kasih pada kakakku. Terima kasih kakak ipar. Karena Tuhan telah memberiku kesempatan untuk merombak skenario hidupku, aku pun harus memakai mataku sendiri untuk mengenal mereka kembali. Pemilik mobil mewah yang ditumpangi Sang Lu bermarga Feng, itu pasti Feng Yi. Bertemu di tempat terpencil begini, Sang Lu pasti selingkuhan Feng Yi. Sang Lu, akan kuhancurkan reputasimu sepenuhnya. Aduh, Xiao Xiao.
Apa surat aduan itu bisa dilihat oleh atasan Sang Lu? Tentu saja statusnya menunjukkan pihak sana telah menerimanya. Kurasa sekarang atasan Sang Lu sedang memanggilnya untuk berbicara. Instansi seperti itu. Paling takut terlibat skandal. Bu, Sang Lu benar-benar dipecat. Aku mau melihat sendiri bagaimana wajahnya saat diusir dari sini. Iya, pasangan keluarga. Sang itu sedang bersantai jalan-jalan di bawah. Mari kita beritahu mereka kalau Sang Lu sudah dipecat. Ayo pergi. Tumpukan dokumen ini bahkan lebih tinggi dari garis rambutku. Pak Feng, hari ini saat aku ke stasiun TV untuk mengonfirmasi kontrak dana investasi, aku mendengar sejumlah gosip tentang Nyonya yang menyebut bahwa beliau mendapat investasi lewat cara yang tak semestinya. Dia tak mengakui hubungan pernikahan kami kepada publik. Apa yang ia khawatirkan? Pak Feng, sejak Nyonya dipromosikan jadi wakil sutradara, kabar miring itu tak pernah surut. Sebaiknya saya langsung ke stasiun TV untuk menunjukkan hubungan Anda dengan Nyonya secara langsung pada mereka. Aku akan ke stasiun TV menjemputmu. Lalu kita pulang ke rumah lama untuk makan bersama. Jika semua orang tahu hubunganku dengan Sang Lu, rumor itu akan hilang dengan sendirinya. Proyek ini diperoleh dengan mengandalkan orang kaya. Aduh, hidup bergantung pada pria tak akan berakhir baik. Lihat, kan? Benar sekali. Perempuan memang harus punya kemampuan, kalau tidak bakal susah. Jangan jadi seperti dia. Tepat sekali. Ulang tahunku minggu depan, tapi kamu tak bisa datang. Semua terjadi begitu cepat, aku tak akan melupakanmu. Wah, Ya, bukankah dia yang mengandalkan tubuhnya demi investasi si Sang Lu? Kenapa kau dipecat? sarapanmu pakai obat pencahar ya. Pantas omonganmu ngawur. Menurutku justru kamu yang mendekati orang kaya. Bisnismu belakangan sepi, sampai semua orang kau anggap saingan, ya? Malam usai rapat investasi itu, kulihat dia naik mobil mewah. Dia dipecat karena memang layak. Sudah bersuami, tapi masih mendekati orang kaya. Moralmu benar-benar parah. Masih berharap kerja di stasiun radio, mending jual koyo rematik bareng suamimu. Hei, kamu. Sekarang aku paham. Kamu yang menulis laporan itu kan? Sang Lu, kau harus berterima kasih pada sepupumu ini agar kau cepat menyadari kenyataan dan paham bahwa dirimu cuma mainan. Kalau tidak, soal pemecatan sebesar ini kenapa dia tak datang membantumu? Itu suamiku. Masih saja berhayal, mengira pria tak berguna yang bisu itu tuan muda keluarga Feng. Jika dia benar suamimu, aku akan berlutut dan bersujud meminta maaf padamu. Pak Feng, Apa katamu? Pak Feng? Izinkan aku mengenalkannya pada kalian semua. Ini suamiku, Feng Yan. Suamimu, bukankah dia pria bisu penjual koyo rematik itu? Mana mungkin dia, Feng Yan? Apa tadi katamu? Dia bilang, kalau Feng Yan suamiku, maka dia bakal berlutut, bersujud, minta maaf padaku. Itu cuma gurauan ringan sesama saudara, mengapa kamu begitu mudah tersinggung? Bukan berarti aku tak bisa diajak bercanda. Jangan ulangi hal semacam ini lagi. Aku orangnya pendendam. Tak akan lagi. Oke, lain kali biar aku yang traktir makan, ya? Ya. Dadah. Wah, mereka berdua tampak begitu serasi.
Aduh, kakiku sampai kesemutan. Aku tidak menghimpitmu, kan? Syukurlah kalau tidak. Mengapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Aduh, maaf ya, hari ini aku benar-benar sibuk, bahkan tak sempat baca pesan. Kamu tak usah repot-repot menjemputku. Aku bisa ke sana naik taksi sendiri. Sebagai suami, aku harus menegaskan statusmu. Masalah sepele ini bisa kutangani sendiri. Tetap saja aku ingin berterima kasih padamu. Sebagai bentuk balas budi, aku akan bersikap baik di depan kakekmu nanti, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Ini bau apa? Apakah ini pantas dimakan manusia? Kau cuma pelayan yang kusewa. Keluargamu sungguh meremehkanku. Bahkan pelayan pun menindasku cuma karena aku tak punya harta. Plot sialan ini membuatku bodoh dan jahat. Sungguh keterlaluan. Hari ini, aku harus memperbaiki citraku. Supaya kakek yakin kita berdua sangat akrab, kita harus tampak lebih mesra saat masuk nanti. Jadi, kau mau bergandengan tangan atau merangkul bahu? Kurasa lebih baik kita bergandengan tangan saja. Kubiarkan dia memilih antara berpegangan tangan atau merangkul bahu. Dia malah bersikeras merangkul pinggangku. Memang keras kepala sekali. Kakek, kami pulang. Pintar sekali cari muka. Tapi apa dia mengira kakek orang tua yang gampang dibohongi? Dia itu Feng Yanwang, dulu terkenal di kota Jing. Sini, sini. Nona Lu, cepat ke sini. Lihatlah. Ini foto ketika kakek dan kakekmu dulu masuk militer. Yang paling tampan tentu kakek. Nona Lu punya mata jeli. Kakekmu juga sangat tampan waktu itu, bukan? Duduklah, duduklah. Abai, kamu kini sudah berusia 21 tahun. Apa rencanamu ke depan? Masih ingin terus menulis lagu? Iya. Kakek, mana mungkin dia bisa menulis lagu? Itu sama saja membuat sampah. Aduh, aduh. Telingaku sakit. Sampah mana yang barusan bicara? Abai. Sepertinya kau mau dipukul lagi. Ya. Tekanan ikatan darah yang luar biasa, karena mereka semua begitu takut pada Feng Yan dalam alur cerita. Akhirnya kenapa mereka justru saling bermusuhan? Apakah karena Feng Yan tak sanggup mengendalikan mereka? Atau barangkali pada babak selanjutnya Feng Yan telah tiada? Atau mungkin, dalam alur cerita berikutnya Feng Yan sudah tidak ada lagi? Feng Yan mungkin sedang sibuk bekerja, sampai tak sempat mengurus adiknya. Rap itu luapan emosi, serta kritik pada dunia. Sebaiknya kritisi dirimu dulu. Abai, aku sudah dengar album terbarumu. Benar-benar kotoran. Bukan. Tadi kau sebut apa? Keren. Oh iya, benar-benar seperti kotoran raksasa. Kakek, ada-ada saja. Serius ini tantangan menahan tawa? Aku hantu yang disisihkan dunia. Menari di atas kubur pun tak letih. Aku dukun yang berceloteh di depan desa, meracik gosip tanpa hambatan. Aku serigala yang meraung di tengah malam, mengacungkan dua jari gila. Kalau lagu ini bisa meledak, aku rela keramas sambil berdiri terbalik di atas papan akupunktur. Memang keren sekali. Aku ke kamar mandi sebentar. Kakak ipar dia, mengejekku barusan. Semalaman sudah berusaha cari perhatian, tetap saja sia-sia. Berapa banyak cobaan yang harus dia tempuh supaya terbentuk sifat setenang dan sependiam ini? Halo Bu. Lulu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Feng Yan ada mengusikmu? Tidak, dia sangat baik padaku kok.
Kami baru pulang setelah makan di rumah lama. Syukurlah. Hore, hubunganku dengan KKS kini sedikit lebih dekat. Pihak stasiun mendadak menugasku perjalanan dinas. Aku harus segera berangkat. Tenang, aku pasti pulang tepat waktu. Aku sudah janji akan menemanimu menjalani terapi. Dadah. Mendadak aku menantikan hari ketika kami bisa berbicara dengan normal. Mobilnya terbakar, kami tak bisa keluar. Tolong, tolong. Meski ku tahu terapi paparan bertahap menempatkan pasien dalam situasi imajiner yang menakutkan bagi mereka, ibarat membuka luka, serta membersihkan jaringan yang rusak. Ayan, apa kau sudah merasa lebih baik? Nyonya Feng, hasil pengobatan Pak Feng kali ini cukup baik dan sudah muncul tanda-tanda ia akan mulai berbicara. Benarkah? Benar. Sesudah terapi ini, Pak Feng kemungkinan akan mengalami reaksi insomnia selama 3 hingga 4 hari ke depan. Keluarga harus lebih memerhatikannya. Baik, akan saya ingat. Oh iya, jika pasien dengan mutisme selektif tampak gelisah, itu mungkin menandakan ia akan mulai berbicara. Saat itu, Anda harus lebih memperhatikannya. Iya. Terima kasih, Dr. Ji. Feng Yan tampak begitu dingin. Bagaimana membuatnya mengekspresikan emosi? Ajak dia menonton film horor bareng? Atau pergi ke escape room bertema horor? Tapi aku sendiri takut. Mending naik roller coaster saja. Pengen tahu ekspresi apa yang bakal dia tunjukkan. Ini sup penenang yang kubuat untukmu. Minumlah supaya kamu bisa tidur lelap malam ini. Mulai hari ini aku akan menemanimu tidur lebih cepat. Semoga kamu bisa pulang sampai pagi ya. Selamat malam. Setiap kali selesai terapi, meski sudah minum sup penenang, aku tetap saja mimpi buruk semalaman. Sepertinya malam ini pun takkan jadi pengecualian. Nyonya, apakah Anda tak tidur nyenyak tadi malam? Bukan cuma kemarin, sudah beberapa malam berturut-turut aku tak bisa tidur lelap. Mengapa reaksi Feng Yan terhadap sup penenang tak seperti biasa? Dia tertidur sambil memelukku, aku jadi tak bisa tidur sama sekali. Saya akan menyiapkan semangkuk sup penenang lagi, agar Anda dan Tuan bisa meminumnya bersama malam ini. Tak usah menyiapkannya lagi untuk Feng Yan. Setiap obat pasti punya efek samping. Tak baik bila diminum berlebihan. Direktur stasiun meminta kita berkoordinasi untuk acara sharing. Di, bisa. Kau terima teleponnya? Baik, bisa. Halo, Siesinan. Baiklah. Percakapan yang mengalir begini tak pernah terjadi di antara kita. Kita bahas lagi hari Senin.
Mengapa hari ini tidak menyiapkan sup penenang untukku? Apa kau lupa karena terlalu asyik berbicara? Padahal aku sama sekali tidak menyiapkan sup penenang untuknya sebelum tidur. Kenapa dia tetap saja datang dan memelukku? Astaga, tolong, siapa yang sanggup menahan godaan seperti ini? Pak Feng, Presiden kawasan Asia Pasifik Grup MK asal Prancis kembali mengirimi Anda surat undangan. Beliau mengajak Anda menghadiri jamuan makan malam Prancis yang ia adakan. Seperti biasa, akan saya tolak dengan sopan. Dia memang suka hidangan Prancis. Apa aku tidak salah lihat? Pak Feng setuju? Besok lusa malam, kau senggang? Temani aku ke jamuan makan malam Prancis. Tentu saja aku ikut. Acara ini sangat resmi, perlu memakai gaun malam atau semacamnya. Cukup kenakan pakaian kasual sesukamu. Untuk perjamuan Prancis ini, bagaimana menurutmu? Tidak akan membuat Presiden Pak Feng malu, kan? Karena kau tidak menggeleng, aku simpulkan sendiri bahwa kau menganggapku sangat cantik. Oh, Pak Feng. Senang sekali Anda dapat hadir. Aku merasa tatapannya seolah ingin menembus tubuhku. Rasanya seperti seekor jerapah di kebun binatang, sedangkan kamu seperti balok es di kandang beruang kutub. Sangat cantik. Itu istri Anda, kan? Halo? Halo. Kenapa saat tak tidur pun masih harus dipeluk? Sudah terbiasa. Aku ke toilet sebentar. Pasangan Pak Feng memang cantik. Sayang sekali. Mereka sedang membicarakanku. Menikah dengan seorang tunawicara. Tak rugi kalau tunawicara bersama si pajangan. Mereka benar-benar serasi. Orang Tiongkok benar-benar tak pilih-pilih. Ya, orang bisu pun begitu dihormati. Mereka tak paham ucapan kita. Perempuan cantik tapi bodoh. Harus melayani pria berketerbatasan. Mulut suamiku berada pada diriku. Kalian tak berhak menilainya. Sementara mulut kalian berada di toilet. Makan malam usai. Tapi kalian belum juga kenyang sampai cari makan di depan pintu toilet. Daripada punya waktu mengurus urusan orang lain, lebih baik kalian kembali ke jalanan Paris untuk menangkap pencuri. Pencuri di daerah kalian, bahkan lebih banyak ketimbang penduduk setempat. Kami tamu Lukas. Berani-beraninya kau menghina kami. Aduh. Apa dia mendengarnya? Feng, maaf. Tak tahan. Aku sangat kesal. Aku kepikiran 2 makian lagi. Aku akan memakinya 2 kalimat lagi. Aku mau menendangnya 2 kali lagi. Sang Lu. Kemarilah. Dia berbicara. Tak usah buang waktu buat orang seperti itu. Biar aku yang mengurusnya. Apa sekarang waktunya membahas itu? Barusan kau sudah bicara, kenapa sekarang malah mengetik lagi? Aku cuma memilih untuk diam, bukan tidak bisa bicara. Aku tahu. Mutisme dipicu faktor psikologis yang membuat seseorang enggan berbicara. Tapi kenapa tadi kau bersedia bicara? Melihat dia membelaku begitu, menyebut namanya, itu nyaris reaksi bawah sadar. Mungkin karena dia mendengar orang bergunjing di belakang, membuat emosinya labil. Tapi, suaramu sungguh merdu. Tak heran kau adalah seorang direktur. Novel tentang direktur sombong itu memang tak membohongiku. Soal terapi lewat pujian dan penyemangat, aku ahlinya. Barusan aku kaget. Aku mengira ada pengisi suara berbisik di telingaku. Ku beritahu, kau pria, dengan suara terindah dari semua pria yang pernah kutemui. Tetap tersenyum begitu.
Sangat tampan. Sungguh tampan, aku suka sekali. Tadi kau minum terlalu banyak, sarapanmu terlalu banyak. Kemarin pikiranku memang tidak jernih. Sering berbincang dengan Feng Yan, seharusnya bisa membuatnya cepat bicara lagi. Sedang baca koran, ada kabar internasional penting belakangan ini. Hei, 2 hari belakangan cuacanya bagus sekali menurutmu? Tidak biasa saja. Oh. Halo, pembawa acara utama Xie. Pak Wang sudah meninjau presentasi itu. Beliau memuji kinerjamu. Kamu memang sudah bekerja keras? Ya. Baik, sampai bertemu minggu depan. Kakek sedang mencarimu. Dia akhirnya berbicara. Barusan dia benar-benar bicara. Tetapi saat dia bicara untuk kedua kalinya ini, sama sekali tidak seperti yang aku bayangkan. Sebenarnya, apa pemicu yang membuatnya mau bicara? Mungkinkah terapi bicaraku baru mulai membuahkan hasil? Selamat pagi. Tidurku semalam lelap sekali. Sekarang aku sangat berenergi. Rasanya bisa merobohkan seekor sapi. Tadi malam kau tidak tidur nyenyak? Apakah ada yang kau pikirkan? Apakah karena pertanyaanku terlalu banyak? Baiklah, hari ini aku akan menahan diri. Pikiran Feng Yan memang sulit diterka. Dia tak ingat apa yang terjadi semalam. Belakangan ini ada topik yang viral di internet. Apa kau pernah dengar soal ketertarikan biologis? Ya, pernah kulihat. Katanya ketika seseorang menyukai orang lain, tubuh akan mengirim berbagai sinyal lebih cepat dari kesadaran. Benar. Contohnya terus tersenyum padamu, dan pada level yang lebih dalam tak bisa menahan diri untuk mendekat, lalu mencium serta memeluknya. Jadi dia tertarik secara biologis padaku. Bagaimana cara memperkuat ketertarikan biologis istriku padaku? Nyonya Muda, Anda sudah datang. Stasiun TV, kami ingin meminjam hotel untuk lokasi syuting di luar ruangan. Mohon bantuannya mengatur. Hotel bintang 5 ini telah dialihkan oleh pimpinan Feng atas nama Nyonya Muda. Anda bisa langsung memakainya, tidak perlu menyewa. Oh, Ini. Memang layak disebut hotel resort paling mahal di Jingxi. Kabarnya tak bisa menginap di sini kalau tidak ada reservasi. Xiao Xiao, berkat uluran tanganmu, kami bisa bermalam di sini. Terima kasih banyak. Kalian semua keluargaku, sudah sepantasnya aku melakukannya. Xiao Xiao memang gadis baik, jauh lebih baik ketimbang putri keluarga Sang itu. Sudah menikah dengan pria kaya, tapi tak sudi membantu kerabatnya sendiri. Soal Sang Lu itu, dulu dia sering menemaniku jalan-jalan. Tapi setelah menikah, dia sama sekali tak pernah menelpon lagi. Mungkin dia sudah meremehkan kita. Nanti akan kutelepon orang tuanya. Wah, lihat betapa megah lobi ini. Ayo kita foto bareng, lalu kirim ke grup chat. Baiklah. Bukankah itu putri keluarga Sang? Astaga, benar juga. Lulu, kabarnya suamimu adalah presidir grup Fengxi. Kamu datang sendirian? Apakah Presiden Feng tak ikut? Sudah bersuami kaya raya?
tapi tetap saja enggan membantu keluargamu? Aku juga sudah memesankan pesta seafood untuk malam ini. Memang Xiao Xiao paling dapat diandalkan? Lulu, Paman bukan bermaksud menegurmu. Lihat kerabatmu datang berkunjung. Tapi kau tak tahu bagaimana menyambut mereka. Aduh, Paman jangan merepotkan dulu lagi. Lagi pula, hidupnya di keluarga Feng juga tak mudah. Waduh, semua pakaianmu ini saja bahkan tak semahal sepasang sepatu Lulu. Apakah keluarga Feng tak memberimu uang? Atau kau cuma jadi pelayan di keluarga Feng? Tipe kamar apa yang kalian pesan? Kamar dengan satu tempat tidur besar. Iya, sana. Betul. Bibi ketiga dan paman kedua datang bersama. Memang seharusnya aku menyiapkan sesuatu untuk kalian. Masih ada suite VIP yang menghadap sungai? Ada, masih ada 5 kamar. Wah, pas sekali, kan? Baiklah. Kalau begitu, akan ku upgrade kamar kalian ke suite VIP. Cih, memang kau punya uang sebanyak itu? Jadi totalnya 3 malam ya? Betul-betul 3 malam. Aduh, seumur hidupku belum pernah menginap di hotel sebagus ini. Kamar itu pun aku pesan melalui koneksi pribadiku. Wah, satu kamar kena biaya tambahan lebih dari 16 juta rupiah. Ini uangnya Sang Lu, dia yang bayar. Sayang kalau tidak dipakai, naikkan saja tipenya. Baik, naikkan saja. Kasih mereka diskon 10%. Baik. Kak, ku bantu kasih diskon 10%. Nanti biayanya langsung dipotong dari kartumu ya. Apa? Dipotong dari kartuku? Bukannya kamu yang bayar? Tadi kamu bilang sendiri, kalau kamu yang pesankan kamar untuk semua, aku cuma bantu upgrade kamarnya. Jadi tentu uangnya ditarik dari kartumu. Ini sudah diskon 10%, orang lain pun takkan dapat. Tak usah terima kasih padaku. Aku masih ada urusan, aku cabut dulu. Selamat bersenang-senang, ya. Hey, baik. Jadi totalnya berapa? Per kamar 60 juta rupiah. Totalnya 270 juta rupiah. Apa? Ini kan Sang Lu, bukan aku, Doh. Aku tak mau kamar VIP view laut ini lagi, balikin aja ke kamar tipe king tadi. Maaf Nyonya, kamar tipe kingnya sudah dibatalkan. Anda harus pesan ulang 1 minggu sebelumnya. Kalau begitu, aku batal menginap saja, ya. Ku cabut saja pemesanannya. Seharusnya Anda sudah membaca peraturan hotel kami. Kamar yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan. Mohon maaf. 260 juta rupiah? Ini sama saja dengan gajiku setahun. Gimana kalau biaya ekstranya kita bagi rata saja? Apa? Kalau bukan kalian yang mengajak kami liburan ke sini, kami takkan menginap di sini. Benar. Jangan sok kalau tak mampu. Pokoknya aku tidak mau bayar. Aduh, Bu. Tempat ini cukup bagus. Suara apa itu? Bukankah itu Feng Yi? Jalan cerita ini sepertinya saat Feng Yi balapan liar dengan temannya. Kemudian ia tak sengaja melihat Feng Bo dan Qiao Xi bersama. Setelah itu dua bersaudara itu bertengkar hebat. Pendengaran Feng Bo rusak karenanya. Kemudian ia meninggalkan karya musik yang ia cintai. Sejak itu hubungan mereka berdua memburuk. Alur keretakan dua kakak beradik ini datang begitu cepat. Jadi, di mana Feng Bo dan Qiao Xi sekarang? Tak bisa, aku harus cari cara untuk mencegahnya. Tapi aku tak bisa menjelaskannya terlalu gamblang. Aku tahu. Gawat, perlu bantuan segera. Gawat, perlu bantuan darurat. Apa kau sedang sibuk? Ada waktu untuk kekilan? Aku harus menginap di sini semalam dan baru sadar kalau lupa bawa baju. Baiklah. Nomor kamar Feng Bai dan Qiao Xi adalah 1705. Aku sudah di rumah. Baju apa saja yang harus kubawa? Tolong bawakan kardigan kecil yang warna hijau alpukat. Di laci lemari di bagian kiri pada sekat ketiga ada sapu tangan Skotlandia. Lalu celana putih panjang yang disimpan bersamanya. Pokoknya ambil saja semuanya buatku. Segera tiba. Semoga sempat. Kakak ipar. Kenapa mereka ada di sini? Jangan biarkan Feng Yi melihat mereka. Oh, kamu. Kita pernah bertemu di mall. Kalian. Kenapa kalian berkeliaran? Bukannya diam di kamar. Cepat kembali. Kakak ipar. Kenapa kau menelponku barusan dan bilang jangan keluyuran? Gawat, alur ceritanya akhirnya jadi kenyataan. Dik, ada urusan dendam pribadi di antara mereka. Kamu tunggu di samping dulu. Baiklah. Kalau kau berani memukul lagi, percaya tidak, akan kuhancurkan kepalamu. Kakak ini hebat banget. Bisanya cuma cari sensasi adrenalin. Dasar bocah manja.
kakak sulung. Kakak sulung, aku tak sengaja. Kalian berdua, pergi. Cepat pergi. Kak, kalau begitu, aku duluan ya. Dadah. Tak ada perkelahian, tak ada yang terluka, alur cerita aslinya benar-benar berubah. Kau terluka? Tadi kau baru saja bicara, bukan? Sekarang tak bisa bicara lagi. Aku masih belum paham mekanisme bicara ajaib ini. Kau memintaku datang cuma untuk mencegah mereka berdua bertengkar. Iya, Lain kali tunggu saja di samping sebelum aku tiba. Tak apa kalau mereka bertengkar, aku tak mau kau terluka. si gunung es khawatir padaku rupanya. Sang Lu. Bukankah ini Direktur Grup Feng Shi? Suami Sang Lu? Pak Feng, saya bibi ketiga Sang Lu. Pak Feng, saya paman kedua Sang Lu. Senang bertemu dengan Anda. Hei, apa yang kau lakukan? Tak masalah menggandeng tangan siapapun. Sudahkah kalian berkemas? Pak Feng, Lulu, kau benar-benar beruntung bisa menikah dengan Anda. Lulu kakak Tianchi sedang belajar manajemen perhotelan. Bukankah hotel ini milik keluarga Feng? Minta saja Pak Feng menempatkannya bekerja, jadi manajer pun boleh. Begitu pula adiknya Ozu. Kudengar grup Feng baru berinvestasi di sebuah sekolah. Kalau bukan karena terbatas oleh alur cerita, mana mungkin aku membuat Feng Yan marah demi kerabat parasit macam mereka? Sungguh tak masuk akal. Nyonya Feng, Manajer Chen, mereka ini adalah kerabat jauhku. Ingat betul wajah mereka. baik Nyonya, semuanya sudah saya ingat. Kalau mereka memakai nama Tuan Feng atau namaku untuk melamar posisi di hotel ini, tak perlu ada wawancara. Tolak saja langsung. Tentu. Lulu, jangan lupa asal-usulmu setelah menikah dengan orang kaya. Kami orang tuamu. Betul. Lagi pula, hotel ini milik keluarga Feng. Kau kira siapa dirimu? Pak Feng yang berkuasa di sini. Selain itu, karena Pak Feng telah menikahimu, wajar saja dia membantu kerabat seperti kami. Sekarang kami juga jadi kerabat dari grup Feng. Hei, Ikuti saja keinginan istriku. Dialah bos kalian sesungguhnya. Perintah Pak Feng sudah jelas. Manajer Chen, apakah makan malam bisa diantar ke kamar? Tentu, segera saya atur. Termasuk barang bawaannya. bukankah kalian bilang dia tak bisa bicara? Pasti pesananku sudah tiba. Apa ini? Manajer Chen, tolong antar makananku ke kamar. Tentu, nanti akan saya urus, tidak masalah. Ah, aku memang lapar, cuma ingin makan. Apakah ini rencanamu? Bukan. Ini acara variety show buatan tim kami. Kami bilang mau pakai Kilan sebagai lokasi, lalu kami pinjam beberapa properti mereka, lalu aku bilang mau mengetes apakah peralatannya berfungsi dengan baik. Oh. Jadi waktu itu ternyata aku menanam modal di acara seperti ini. Dulu aku tak memperhatikannya serius. Direktur Sang, tadi saya lupa menyampaikan kalau manajer Chen titip pesan semoga Anda menjalani malam yang menyenangkan. Celaka, serasa tercebur lumpur, susah bersih. Ah,
Tidak. Aku terlalu kejam. Nyaris saja, hampir saja aku tak kuasa menahan godaan itu. Sudahkah kau dengar kabar besar hari ini? CEO grup kita, Pak Feng, sudah dapat berbicara. Pasti kabar palsu, ya? Bukankah Pak Feng tidak dapat berbicara? Banyak orang mendengar sendiri. Itu terjadi kemarin di Hotel Resort Kilan. Di internet beredar rumor bahwa Pak Feng dapat berbicara berkat istrinya yang misterius. Wah, kisah romansa klise jadi nyata. Itu memang seleraku, aku suka menontonnya. Ternyata Pak Feng sudah dapat berbicara. Kalau aku masih di kantor pusat grup, apa semuanya bakal berbeda? Oh, ya, Pak Feng akan datang ke sini untuk rapat pekan depan. Kalau begitu, apa artinya? Sepertinya itu saja, sisanya kita bahas nanti. Baiklah. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Sepertinya pria itu suami Sang Lu. Kenapa dia menatapku seperti itu? Tatapannya, apa dia cemburu? Lu, aku masih ada urusan sebentar di sana, jadi aku pamit dulu. Oh, baiklah. Kenapa kau ke sini? Aku ada pekerjaan di sekitar sini. Kalau begitu, aku sedang beruntung. Boleh aku menumpang? Tuan Feng, resepsionis di bawah bilang tadi ada seorang wanita yang mengaku bernama Nyonya Feng menitipkan sesuatu untuk Anda. Mari ke restoran Blanca bersama untuk makan. Meski parfum Darjeeling Tea ini sudah cukup pasaran, aromanya tetap wangi sekali. Tuan Feng. Halo Pak Feng. Pak Feng, ini sebenarnya tidak sepatutnya saya sampaikan kepada Anda, tapi saya sungguh tak tega melihat Anda diperdaya oleh Sang Lu. Andai bukan karena pernikahan yang diatur oleh kakek Feng Yan dan kakek saya tak akan mau bersama orang yang tidak dapat bicara. Sangat bosan, saya merasa amat jenuh. Anda pun tahu, dulu hubungan saya dengan Sang Lu sangat baik, kami bahkan terbuka satu sama lain dalam segala hal. Dia jelas cantik, keturunannya juga baik, namun dia masih saja merasa tak puas. Dia berulang kali mengeluh kepada saya di belakang Anda. Dia memang bermuka dua. Pak Feng, Sang Lu sama sekali tak pantas untuk Anda. Dia sudah mendapatkan Anda yang begitu baik, namun dia masih menjalin hubungan samar dengan rekan kerjanya, Xie Xinan. Diam-diam merekam percakapan dengan temannya. Mengajak saya bertemu atas nama dirinya. Menjelek-jelekkan dia di belakang. Orang seperti kamulah yang semestinya diwaspadai. Pak Feng, saya hanya tak tega melihat Anda diperdaya Sang Lu. Meski Feng Yan tak mempercayai saya, dia pun tak akan mempercayai kamu. Aku belajar membuat beberapa kue dari Chenma. Coba dicicipi, ya. Jika bukan karena kakek Feng Yan dan kakekku yang mengatur pernikahan ini, aku sama sekali tak mau bersama orang yang tak bisa berbicara. Saking bosannya, aku hampir sesak. Dengan orang yang kaku dan membosankan sepertiku, apa itu adil baginya? Lebih baik menjaga jarak saja. Kalau nanti dia benar-benar bertemu seseorang yang ia suka, Baiklah, selesaikan dulu urusanmu. Tapi jangan begadang, ya.
Kamu beli mobil baru? Kau pernah unggah di Moments kalau kau menyukainya. Jadi kubelikan untukmu. Kapan aku mengunggahnya di Moments? Postingan Momentsmu tahun lalu. Feng Yan, kamu benar-benar baik. Suka? Tentu, aku suka sekali. Ini kan sebuah Ferrari. Seumur hidup, aku tak pernah menyangka bisa punya sebuah Ferrari. Jadi kalau aku unggah sesuatu yang kuinginkan di Moments, maka kamu akan mewujudkannya untukku. Bisa. Sebagai suami, membelikan apapun yang diinginkan istri adalah tugasku. Aku tahu itu bukan matahariku, tapi untuk sejenak, matahari itu benar-benar menyinariku. Aduh. Aku hampir membakar seisi dapurnya. Ini masih layak dimakan? Aku bukan hendak berterima kasih pada Feng Yan, aku malah nyaris mencelakainya. Dulu dia pasti membalas, bahkan jika aku cuma kirim pesan singkat. Hei, Sang Lu. Ayo makan bersama. Baiklah. Hah, kau tidak mau yang ini? Rumput laut sih oke, tapi yang ini tidak kumakan. Kalau kau tak mau, berikan padaku saja. Aku suka sekali. Pak Feng, makanan ini apakah masih akan dikirim? Halo, bisakah Anda tolong mengantarkan ini kepada Sang Lu? Bilang saja ini kiriman dari Pak Feng. Terima kasih. Sang Lu, ini kiriman dari Pak Feng. Jika bukan karena pernikahan yang diatur oleh kakek Feng Yan dan kakekku, aku tak sudi bersama pria yang tidak bisa bicara. Benar-benar membosankan, aku sungguh merasa jenuh. Mungkin memang dia ingin pergi. Apa kau sedang menghindariku? Kamu bohong. Jelas-jelas menghindariku. Beberapa hari ini, kau tak kembali ke kamar untuk tidur. Aku sudah mengirimmu pesan, tapi kau tak membalasnya. Hubungan kita baru saja mencapai sedikit kemajuan. Aku tak mau kembali ke titik awal lagi. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Apa kau membenciku? Jika kau menyukai orang lain, aku bisa melepaskanmu. Orang yang kusukai itu kamu. Kau ingin menyingkirkan dirimu sendiri? Ah, aku mengerti. Kau pikir aku menyukai orang lain, jadi makanya beberapa hari ini kau menghindariku. Orang yang rumit memang butuh kekasih yang sanggup mendobrak pintu hatinya. Sejak dulu orang yang kusukai hanyalah dirimu. Kau sedang cemburu pada dirimu sendiri. Akhirnya selesai juga.
Video yang dikirim manajer Chen. Pukul 2:10:30 siang. Aku tidak makan rumput laut serut. Siesinan tidak makan daging kambing. Kami menaruhnya di mangkuk yang sama, bukan di mangkuk masing-masing. Lihat, mangkuknya di sini. Lalu, kami bayar masing-masing. Feng Yan kelihatan sangat menggemaskan saat cemburu. Lulu, paman barusan menelepon berkali-kali. Katanya, kalau sudah selesai, hubungi dia kembali. Sepertinya dia sangat cemas. Lulu, Ayah, ibumu cedera sampai tak bisa bergerak. Sekarang, Feng Yan. Ayahku baru saja menelepon. Katanya ibu terluka. Dia tak bisa bergerak. Aku harus segera pulang. Feng Yan. Jangan cemas. Aku sudah memerintahkan tim medis bersiap. Tenang, aku di sini. kenapa ceroboh sekali? Aduh, benar-benar. Ibu. Aduh. Aku memintamu menelepon Lulu supaya dia mengundang Ayan untuk makan bersama di hari lain, tapi cara bicaramu tidak jelas. Ibu. Tak apa. Ibu cuma tidak sengaja terkilir saat belanja. Ayahmu saja yang suka melebih-lebihkan. Ada sebabnya. Aku jelaskan dulu penyebabnya, lalu baru hasilnya. Tanpa diduga Lulu baru dengar setengahnya, kamu sudah lari pulang? Ayah. Bisakah lain kali ayah menyampaikan hasilnya dulu? Aku tadi benar-benar takut. Ini semua salah ayah. Ayan, silakan duduk. Ayo duduk. Tiga asam manisnya sudah siap. Ayo. Silakan cicipi masakan saya. Dia memang terlalu kami manjakan, saya dan ayahnya. Sifat manja Lulu pasti sering bikin kamu pusing, kan? Tidak. Bagus, senang mendengarnya. Waktu Lulu masih sekolah menengah, ada segerombolan anak laki-laki nakal. Berdiri di bawah apartemen sambil memanggil namanya lalu kusir semua dengan sapu. Bocah-bocah nakal itu, mana pantas bersanding dengan Lulu kami? Benar kan, Ayan? Tak ada yang pantas. Ayo. Minum sedikit. Ayah, dia tidak minum. Gerakannya begitu lihai. Jangan-jangan dia sudah latihan sebelumnya? Ayo, makan sedikit. Biar saya kasih tahu ya. Jangan pernah ribut dengan istri. Saya selalu langsung menyerah setiap kali. Kalah oleh wanita yang dicintai. Itu bukan hal memalukan. Benar. Ayo. Ayah, jangan minum lagi. Terlalu banyak minum tidak baik untuk kesehatan. Tak apa. Ini masih ringan. Aduh ayah, jangan minum lagi. Kebanyakan minum tidak baik untuk kesehatan. Tidak apa-apa. Ini masih ringan. Aduh. Ayan sepertinya bukan anak yang kuat minum. Kamu justru membiarkannya minum sebanyak ini. Lulu, bantu Ayan pergi beristirahat. Ibu akan menyiapkan sup pereda mabuk. Feng Yan. Kembalilah ke kamar. Feng Yan. Kamu mabuk? Kita sudah resmi.
Kita pasangan sah secara hukum. Aku tidak sedang mabuk. Namun aku tetap bisa memuaskanmu. Istriku. Kau tidak mabuk? Astaga, apa dia tahu kalau aku sengaja menanggalkan pakaiannya? Kenapa pagi-pagi wajahmu semerah itu? Gerah, cuacanya mulai panas. Aku sudah kenyang. Kamu cuma makan sedikit begini? Aku juga sudah kenyang. Aku akan mengantarmu kerja. Pak Feng, sepertinya Anda tampak sedikit lebih kurus akhir-akhir ini. Lulu masih enggan memasak di rumah. Mana mungkin begitu? Padahal masakan saya lumayan enak, saya bisa menjaga orang lebih baik daripada Lulu. Kamu menjelekkan istri saya, tepat di depan saya. Tidak menjaga penampilan saat jam kerja, merusak citra perusahaan, dan tak mampu memisahkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Menyebar fitnah tentang keluarga di hadapan atasan, berusaha merusak hubungan rumah tangga orang lain, dan sama sekali tak punya batas moral. Pak Feng, tega sekali Anda berkata begitu kepada saya. Pergilah urus pengunduran dirimu. Pak Feng, saya tidak berniat mengundurkan diri. Penampilanmu mengganggu, karaktermu buruk. Perusahaanlah yang memecatmu. Anda, bagaimana bisa Anda melakukan ini? Jika keberadaanmu mengganggu hubungan kami, maka seharusnya kamu tidak muncul di tempat yang bisa dilihat istri saya. Anda sungguh memecat saya hanya demi Sang Lu. Aku bahkan bisa demi istriku memblokirmu di seluruh industri ini. Kau sudah pulang. Sudah lama menunggu. Kau lapar kan? Aku bawakan makanan untukmu. Hei, mana hadiahnya untukku? Hanya begini? Feng Yi. Halo, Halo. aku cedera. Kau terluka? Feng Bai juga ada. Feng Bai juga? Di bar. Apa yang terjadi? Sepertinya mereka berdua di bar. Mereka berkelahi gara-gara seorang gadis. Di cerita aslinya, Feng Yi mengganggu Qiao Xiu yang bekerja di bar. Feng Bai, sang pelindung wanita, akhirnya bertarung hebat dengannya karenanya. Manajer bar meneleponku, tapi aku cuek saja dan sengaja menimbulkan jarak antara Feng Yan dengan kedua adiknya. Peran tokoh wanita jahat memang keterlaluan. Ayo, sebagai suami istri, mari kita beri mereka pelajaran. Berhenti, cepatlah berhenti. Berhenti, hentikan sekarang. Kakak ipar. Kakak, Tenanglah kalian. Luar biasa ya. Kalian sengaja bertengkar di keramaian ya? Sakit ya? Kalau begini, bagaimana aku bisa menjaga wibawa sebagai kakak ipar tertua? Kalian berdua, Qiaoxi adalah manusia. Dia bukan mainan yang dapat kalian rebut sesuka hati. Jadi,
Pemeran utama pria di novel tak berarti hebat? Boleh mengabaikan kehendak tokoh utama wanitanya? Iya, iya. Kalian tahu makna semua makhluk setara? Tokoh fiksi pun tetap manusia, dia juga punya hak asasi. Kenapa kau mendengus begitu? Tokoh fiksi itu juga manusia, dia juga punya hak asasi. Buat apa mendengus? Mengapa tak bicara baik-baik dengan kakakmu? Jika kakak kedua tak bisa diajak bicara, kan masih ada kakak pertama? Berdiam diri saja cuma membuatmu tampak sok pintar. Kalian berdua, betapa susahnya kakak pertama membesarkan kalian. Dia mengurus kalian dengan segala jerih payah, dan menjadi sekaligus ayah dan ibu bagi kalian. Kalian berdua malah begini, tinggi bertambah, otak tidak. Kalian kira sedang main drama idola tanpa nalar? Kakak ipar, sudahlah memaki. Ucapanmu agak kasar. Kami tahu kami salah. Aku memukulnya tadi karena emosi. Kamu? Aku salah kakak ipar. Kemarilah. Hebat. Kau paling hebat sedunia. Puas? Kakak sungguh hebat. Ini yang kau sebut. Jalan-jalan? Ya, kau pria pertama yang kuajak naik si oranye. Bagaimana rasanya? Aku sungguh tersanjung. Pria dewasa kok mau dibonceng gadis kecil? Apa yang kau tahu? Ini namanya romansa remaja. Wah, pria sebesar itu dibonceng wanita. Wah, anak muda zaman sekarang romantis betul, ya? Kau baik-baik saja. Mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan di tengah badai. Saat hujan lebat, ayahku yang menyetir, mereka bertengkar. Ibuku hilang kendali, lalu merebut setir, dan mobil menabrak bahu jalan. Sebelum meledak dan terbakar, ibuku melemparku ke kolam di tepi jalan, supaya aku selamat. Saat itu aku terus berusaha meminta tolong, tapi aku tersedak air, aku tak bisa bersuara sama sekali. Saat aku terbangun kembali, aku sudah berada di rumah sakit. Butuh waktu lama hingga kusadari. Ternyata saat itu ibuku sedang sakit. Dia memang tak mampu mengendalikan emosinya. Aku tak pernah menyadarinya. Sama sekali tak mengetahuinya. Seandainya saat itu aku mengetahuinya lebih cepat, apakah mereka takkan pergi? Ini bukan kesalahanmu. Saat itu kamu masih sangat kecil. Kamu cuma anak berumur 6 atau 7 tahun. Kamu bahkan belum bisa menjaga diri sendiri. Bagaimana mungkin kau memahami perasaan orang dewasa? Sejak saat itu, aku tak mau bicara lagi. Feng Yan, ini bukan kesalahanmu. Jangan salahkan dirimu. Semua ini akan berlalu. Ibu masih memikirkanmu agar bisa tumbuh besar dengan baik hingga detik-detik terakhirnya. Kamu pun telah menjadi kebanggaannya seperti yang ia harapkan. Bahkan ketika kamu tak dapat berbicara, kau tetap memikul tanggung jawab keluarga Feng. Kamu juga telah menjaga kedua adikmu serta membesarkan mereka. Kamu benar-benar luar biasa. Ayah dan ibu di surga pasti amat menyesal karena meninggalkanmu dalam sebuah kecelakaan. Kamu telah menanggung begitu banyak hal seorang diri. Kamu telah sangat berusaha. Aku akan menemanimu tiap kali badai hujan turun. Apapun yang kulakukan, aku akan mengajakmu. Saat menonton TV, aku akan mengajakmu. Saat bermain game konsol, aku juga akan mengajakmu melakukan berbagai hal supaya kau tak punya sedikit waktu pun untuk mengingat masa lalu.
Tahukah kau, pepatah yang berkata bahwa setiap hujan musim semi membawa kehangatan. Saat semua hujan musim semi usai, yang tersisa hanyalah cuaca yang indah. Feng Yan, kau pun begitu. Entah besok atau kiamat, manapun yang lebih dulu, kita akan tetap menjalani hari ini. Aku akan terus menemanimu. Setuju? Baiklah. Feng Yan. Feng Yan. Feng Yan. Feng Yan. Kenapa aku bisa bermimpi tentang kecelakaan pesawat? Dan rasanya begitu nyata, seakan-akan itu benar terjadi. Feng Yan sudah bisa bicara, nasib adik-adiknya dan tokoh utama wanita juga berubah. Dua anak bandel itu juga mulai paham cara mengejar orang dengan tulus. Semuanya berjalan ke arah yang positif. Ini pasti hanya mimpi buruk. Kakak ipar, Feng Yi, aku mau bertanya, apakah keluargamu punya pesawat pribadi? tentu saja ada. Kakak ipar, malah ada 2. Kakakku bahkan punya lisensi pilot. Helikopter yang kecelakaan dalam mimpiku adalah milik keluarga Feng. Oh ya kakak ipar, kakak sulungku mendadak berangkat dinas. Dia khawatir mengganggu tidurmu, jadi dia memintaku memberitahumu. Setelah dia berangkat tugas, kakak ipar. Mimpi buruk itu lebih seperti pertanda. Feng Yan yang menerbangkan helikopter. Sebelumnya aku sama sekali tak paham meski kedua adiknya sangat takut pada Feng Yan. Mengapa dalam novel mereka akhirnya memutuskan hubungan? Mengapa aku bisa mendapat begitu banyak uang dari Feng Yan? Lalu memberikannya kepada kerabat. Menjengkelkan itu, ternyata karena Feng Yan sudah tiada akibat kecelakaan udara. Helikopternya di mana? Bukankah kau bilang belum lepas landas? Aduh, kakak ipar. Baru mimpi buruk saja, kau sudah panik begini. Kau memang sangat mencintainya. Menurutku, kau cuma cemas berlebihan, kemampuan kakak sulung sangat hebat. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda hubungi. Panggilan pun tak tersambung. Pesan singkat pun tak dibalas. Aduh, Dia tak boleh kenapa-napa. kakak ipar, bisa kau jangan mengutuk kakak sulungku. Jangan menangis kakak ipar. Aku juga tak sengaja. Kalau kakak sulungku tahu, dia pasti memukulku lagi. Tuan muda kedua, Nyonya Feng. Jadwal lepas landas helikopter Direktur Utama Feng telah diubah. Maksudmu dia belum naik helikopter? Tidak. Supaya bisa pulang lebih cepat, beliau beralih ke helikopter lain. Dari titik lepas landas lain, seharusnya sudah mengudara sekarang. Kakak ipar, Ingin makan bareng hari ini? Cap saja. Perkenankan aku memperkenalkan. Ini suamiku, Feng Yan. Kenapa? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Feng Yan, setelah bersusah payah akhirnya menemukan kebahagiaannya lagi, mengapa tetap tak bisa mengubah akhir ceritanya? Itu satu nyawa. Mengapa bisa sebegitu tak adil? kakak ipar, kakak cuma keluar rumah seperti biasa, tolong jangan menakut-nakuti dirimu sendiri, ya. Tidak apa-apa. Saat dia turun dari pesawat nanti, dia pasti segera menelponmu, aku jamin, oke? Aduh, Sayang. kakak. Aku tidak bermimpi kan? Kau baik-baik saja, masih hidup. Maaf telah membuatmu cemas. Tapi, bukankah kau sudah naik pesawat? Sesaat sebelum pesawat lepas landas, aku merasa sesuatu. Lalu kunyalakan ponsel, dan kulihat pesan darimu. Kau tak merasa pesan-pesanku.
Terdengar aneh? Aku cuma merasa kau begitu peduli padaku. Semua pesanmu sudah kubaca. Sayang, aku begitu senang. Kau mengirimkan begitu banyak ungkapan perasaanmu. Sekarang, aku mau mendengarnya langsung darimu. Biarkan aku lihat ponselmu sebentar. Tak sempat lagi. Semuanya sudah kuhafal. Feng Yan, Kalian berdua lupa kalau aku juga di sini? Pernah melihat orang merayakan ulang tahun pernikahan pertama semegah ini? Kakak kita juga pernah mengadakannya setelah 6 bulan. Kau tahu tentang perayaan 200 hari itu? Kupikir dia pantas mengadakannya sebulan sekali. Bagaimana kau yakin dia tidak berpikir begitu juga? Kurasa kakak ipar yang menahannya. Ya kan? Bos dingin yang lagi bucin itu benar-benar menakutkan. Kak, kamu cantik banget hari ini. Pengen nempel terus. Riasan istriku nanti luntur. Cih, pelit. cap ya. Istriku benar. Wah, Bahagianya. Aku selalu berani. Tak pernah menyerah. Pengendali nasibku.